Selamat pagi, perkenalkan saya Mutia dari Kota Malang dan rekan saya Felis dari NTT. Pagi ini kita akan membincangkan tentang kemacetan yang ada di Kota Malang. Oh ya Felis, menurut kamu gimana tentang kemacetan yang ada di Kota Malang? Iya, bicara mengenai kemacetan itu menurut pendapat saya ya, sekarang itu cukup parah juga. Soalnya begini, misalkan ada aktivitas pagi ya, itu saya harus bangunnya lebih awal karena mengingat tidak terjebak macet. Misalkan ketika mau menyeberang seperti itu ya, otomatis banyak kendaraan dan susah sekali kalau menyeberang. Padahal pagi-pagi itu ada kegiatan pagi seperti misalkan kuliah pagi, dan mana kuliah itu sama dosen-dosen yang killer, otomatis kita harus lebih awal. Jadi intinya prepare-nya itu lebih awal supaya tidak terjebak macet. Dan saya rasa Malang itu parah banget. Emangnya dulu seperti apa sih Malang? Jadi, dulu kalau di Kota Malang itu, kalau waktu aku berkunjung ke rumah nenek yang di daerah Dinoyo tuh memang masih belum separah sekarang. Kalau sekarang kan volume kendaraan sangat meningkat ya, dan padat sekali, mau menyeberang saja susah. Terus kalau ketika aku lewat Jalan Soekarno-Hatta, itu juga macet ketika lampu merah itu tidak sampai beratus-ratus meter seperti sekarang sih. Dan juga beberapa ruas jalan di Kota Malang lainnya. Bahkan nih ya, aku pernah baca dari koran Surya bahwasanya kendaraan bermotor di Kota Malang pertumbuhannya itu mencapai 1.500 buah per bulannya. Wow, fantastis sekali ya jumlahnya. Sebulan aja udah 1.500, apalagi setahun. Benar-benar faktor penentu kemacetan di Kota Malang ya. Apalagi, kamu tahu nggak, di Kota Malang ini kan sebagai kota pendidikan. Jadi banyak sekali masyarakat yang datang di Kota Malang kayak kamu ini Felis, dan mereka membawa kendaraan pribadi sehingga memadati volume jalan dan juga ruas-ruas jalan di Kota Malang itu sendiri. Oh begitu. Kalau begitu, yuk kita urai masalah kemacetan dari kacamata urbanisasi di Kota Malang. Banget. Alhamdulillah pada tahun ketiga saya kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, saya kira macet. Soalnya kan tiap tahun populasi mahasiswa meningkat, jadi otomatis kendaraan pun makin bertambah. Lumayan macet Kota Malang ini. Kebanyakan mahasiswa di UB kali ya. Terus juga abang nonton ini kebijakan jalannya masih ruwet sih. Menurut saya sebabnya banyak. Pertama, yang saya rasakan seringnya ada galian di pinggir jalan. Biasanya galian kabel terus orong-orong sehingga rai macet. Terus yang kedua, sebab utama yakni kendaraan yang makin banyak. Mungkin karena banyaknya kendaraan pribadi ya di Kota Malang ini, jadi Malang lebih macet daripada sebelum-sebelumnya. Kadang macet, kadang enggak, tapi banyak macetnya sih. Apalagi mau ke teknik, kadang susah banget. Ya, menurut saya sering macetnya, Mbak. Biasanya kalau sore hari itu di Jalan Gajayana itu macet di depan kampus. Kalau di belakang kampus saya di Jalan Sigura-gura juga macet biasanya kalau sore. Soalnya ada perempatan di Alfamart itu, Mbak, dekat Pasar Dinoyo Baru. Apalagi Pasar Dinoyo Baru itu biasanya lek sore, macet pol. Tadi malas bagi pengendara yang punya sepeda motor koplingan itu, pegel sampai nyekel koplingnya. Kadang-kadang sih macet, terutama kalau misalkan waktu wisuda itu, biasanya itu macet-macetnya Kota Malang. Jadi gini, pas aku mau kuliah, masuk macet banget dalam kampus, di luar macet, di dalam macet. Nah, susah banget cari celah buat masuk ke teknik. Akhirnya telat deh. Pernah pada suatu sore hari, saya itu setelah kuliah dan setelah koordinasi di BMF itu, kan belum sholat, terus hujan datang. Pakaian kotor, jadi kami otomatis buru-buru tuh recik-recik awak itu di kontrakan. Pas di jalan ternyata macet, ya wes akhirnya gak sholat Rizan. Dulu waktu saya ada janji ya sama temen, itu waktu itu ada wisuda di salah satu kampus di Malang, dan akhirnya macet total. Dan
saya tidak bisa menepati janji itu aduh, pengalaman yang buruk menurut saya. Menurutku kan jumlah mahasiswa 1.000 lebih, otomatis kalau satu mahasiswa punya 2 kendaraan bisa aja sih sampai 9.876 bla bla bla. Ya menurut saya kendaraan roda 2 di kampus saya yang dibawa oleh mahasiswa itu tiap harinya itu kurang lebih 1.500-an lah. Jadi kalau tiap tahun nambah ya mengkalikan kalkulasi itu 1.500 per hari. Jadi kalau 1 bulan berapa nggak tahu juga saya. Berapa ya? Mungkin sekitar 10 ribuan lah tiap kampus itu yang ada di Malang ini. Banget. Jadi kalau gaya hidup mahasiswanya sih hedon-hedon gitu sih bakal mempengaruhi kemacetan. Kecuali kalau gaya hidup sehat, jalan misalnya back to work bisa buat ngurangin kemacetan. Oke? Biasanya di kota besar sih mahasiswanya kan ngesok-ngesok ngono, sok pinter sok opo, padahal ya sama saja, tidak ada apa-apanya. Karena mereka kan sukanya hura-hura karena naluri mahasiswa. Tapi menurut saya kembali pada individu masing-masing, kesiapan menerimanya kemacetan itu secara legowo apa enggak. Tapi emang disebabkan rasa kesusu atau keburu-buru karena ada sesuatu hal yang penting, otomatis mahasiswa akan berpengaruh pada psikologinya. Ya bisa ngamuk-ngamuk terus nyopir mengendarai motornya sakar PDW tanpa safety ring. Sepertinya ada ya, karena kalau misalkan mahasiswa itu punya kendaraan pribadi, otomatis mahasiswa itu akan sering nggak cuma buat kuliah aja, bisa buat jalan-jalan, bisa buat main ke rumah teman dan sebagainya. Harapan saya sih malah nggak macet-macet lagi ya. Jadi bisa dikurangi lah kemacetannya. Abah, Malangmu sekarang macet. Jadi kayaknya mesti ada kebijakan yang mendukung deh ya masalah transportasi. Public transportation bisa jadi solusi, Bah. Terus solusinya ya saya minta pada pemerintah kota agar ada pelebaran jalan atau alternatif lain yang sekiranya kami sebagai masyarakat saling diuntungkan dan menguntungkan. Ya semoga aja untuk para mahasiswa terutama ya, untuk lebih hemat aja dengan energi BBM terutama, apalagi BBM naik. Jadi ya mungkin bisa pakai alternatif menggunakan angkutan umum atau pakai sepeda atau bahkan jalan kaki ke kampus gitu. Gaya hidup mahasiswa dalam konteks perpindahan orang sangat berhubungan signifikan dengan kemacetan. Karena apa? Untuk konteks hari ini, ketika seorang mahasiswa itu mau pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia selalu memakai sepeda motor. Meskipun itu hanya berjarak 100 meter, 200 meter, beli makan saja dari kos ke warung yang mungkin jaraknya dekat bisa sepeda motor. Nah, itu mempunyai pengaruh yang cukup tinggi dalam menambah kemacetan di Kota Malang khususnya. Masa pendatang yang ke Malang misalkan itu juga harus menampilkan gaya hidup yang ramah pada lingkungan, friendly pada lingkungan, environment friendly, ramah. Misalkan jalan kaki atau naik sepeda pancal. Kecuali memang kalau dia butuh jauh boleh lah bisa sepeda motor, mungkin traveling ke pantai, kamu bisa pancal, itu boleh, nggak masalah. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari yang menghidupi dia sehari-hari ya, memakai teknologi yang ramah lingkungan, sepeda pancal untuk jalan kaki itu lebih mengena untuk kondisi Malang hari ini. Atau bisa juga mahasiswa UM, UB, UIN membuat kampanye jalan kaki misalkan, atau kampanye sepeda pancal. Itu
membuat Malang lebih enjoy untuk dinikmati. Surabaya sudah mulai Surabaya. Idealnya sekarang sudah ada gagasan sudah ada sebuah gagasan itu namanya Eco City, sebuah kota yang responsif terhadap ekologi atau lingkungan. Nah, dalam Eco City itu sebuah kota itu harus menyediakan misalkan taman-taman bermain yang banyak, ruang terbuka hijau, kemudian jalur-jalur pedestrian untuk orang jalan kaki, jalur untuk orang difabel, orang cacat-cacat, dikasih jalur khusus, kemudian jalur-jalur untuk sepeda pancal. Ya, intinya kota itu dikembangkan dari kota yang ramah bagi manusia. Kota-kota yang di jalan misalkan, ketika ada mobil jalan, yang diutamakan adalah orang berjalan kaki dulu. Mobil berhenti dulu kalau ada orang jalan kaki, meskipun tidak ada lampu merah. Itu disebut dengan Eco City, kota yang ramah pada lingkungan. Artinya kota itu didesain untuk manusia, bukan untuk mobil, bukan untuk sepeda motor, tapi untuk manusia yang tinggal di kota itu. Ternyata salah satu faktor kemacetan di Kota Malang tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup mahasiswa dan peran serta urbanisasi. Nah, itulah sekian video reportase dari kami. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.